Shalom, salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 16 Agustus 2025. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan dan sumber berkat di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dimungkinkan untuk menikmati hari yang baru saat ini. Dan melandasi kehidupan kami saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kami menjalani aktivitas kami pada hari ini. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk memahami firman-Mu pun dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tabut Tuhan di tanah Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenhaser ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya ke kuil Dagon. Mereka menempatkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi keesokan harinya, tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya, ketika mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon jatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon dan kedua telapak tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang tertinggal. Itulah sebabnya imam-imam Dagon dan semua orang yang memasuki kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggentarkan mereka. Ia menulahi mereka dengan benjolan-benjolan, baik Asdod maupun daerahnya. Melihat hal yang demikian, orang Asdod berkata, Tabut Tuhan, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal bersama kita, sebab tangannya keras menekan kita dan Dagon ilah kita. Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Orang Asdod bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tabut Allah Israel? Jawab raja-raja itu, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Lalu mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan juga mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu. Timbul benjolan-benjolan pada mereka, dari anak-anak sampai orang dewasa. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah di Ekron, orang-orang Ekron berteriak, mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka mengirim orang pada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Mereka berkata, antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya, agar tidak membinasakan kita dan bangsa kita. Terjadilah kegemparan maut di seluruh kota itu. Di sana tangan Allah sangat berat menekan. Orang-orang yang tidak mati ditulahi dengan benjolan-benjolan, dan jeritan kota itu naik ke langit. Amin. Tetap menolak, tontong mengkailing.
Kisah dramatis tentang tabut Allah dan Dagon dalam perikop ini mengungkapkan keunggulan dan kekuasaan Allah atas semua sembahan manusia yang dalam kisah ini diwakili oleh Dagon. Dalam agama orang Kanaan, Dagon adalah ayah dari dewa Baal. Orang Filistin berpikir bahwa kemenangan mereka atas Israel adalah kemenangan Dagon atas Allah orang Israel yang ditandai juga dengan direbutnya tabut Allah. Cukup mengherankan bahwa meskipun kejadian yang menimpa Dagon dan bencana dalam bentuk penyakit tumor melanda mereka di Asdod, Gad, dan Ekron, mereka tetap tidak berubah dalam pikiran dan sikap. Mereka hanya melahirkan tradisi agama baru, yaitu tidak menginjak ambang pintu Dagon untuk mengingat peristiwa tumbangnya Dagon. Mereka tetap mengandalkan Dagon meski kematian dan borok-borok menimpa mereka sebagai pertanda kekuatan kuasa Allah sungguh tak tertahankan. Mereka hanya melihat keunggulan Allah sebagai yang memberi tekanan dan kuasanya tak akan berpengaruh lagi jika tabut Allah dikembalikan ke tempatnya. Allah sebenarnya hendak menyatakan dirinya sebagai yang mengatasi semua dan tak tertandingi supaya orang Filistin bertobat, menerima Allah dan memperoleh hidup. Penolakan terhadapnya hanya akan mendatangkan malapetaka dan bahkan kematian. Sebaliknya, menyambut dia akan membawa kebaikan dan kehidupan. Allah menyatakan dirinya dan kehadirannya melalui cara dan penyataan yang penuh serta sempurna di dalam dan melalui Kristus, anak tunggalnya. Berhadapan dengan dia yang selalu menawarkan kehidupan, setiap orang harus memilih, menolak atau menerima. Menerima berarti hidup dan menolak berarti binasa. Penerimaan itu menyangkut perubahan yang radikal dan menyeluruh. Perubahan yang berpangkal pada pikiran menuju pada pertobatan. Waspadalah, jangan sampai perubahan hanya terjadi pada aspek tradisi atau ritual-ritual peribadahan, perubahan perilaku, dan perbuatan-perbuatan. Allah menghendaki supaya kita sungguh berpaling kepadanya dengan segenap hati dan pikiran. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu ini di tengah-tengah perjalanan iman kami. Engkau memberkati kami, agar kami tetap setia dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya, kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya edisi saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.